Selamat malam teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi materi Object Oriented Programming. Kalau yang lalu kita berbicara tentang hubungan antar kelas dalam bentuk kompos composition atau aggregation. Maka hari ini kita akan berbicara hubungan antar kelas dalam bentuk inheritance atau pewarisan. Nah, mari kita lihat bedanya. Yang pertama yang lalu kita pelajari yaitu composition atau aggregation. Itu kalau digambarkan hubungannya seperti hubungan memiliki. Suatu kelas dimiliki oleh kelas yang lainnya. Contohnya kelas universitas akan punya data dalam bentuk kelas program. Kelas mobil punya kelas mesin. Kelas guru punya kelas mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, bedanya dengan inheritance, inheritance ini kalau digambarkan seperti hubungan merupakan atau adalah. Contohnya, meja itu adalah furniture. Kursi adalah furniture juga. Lemari adalah furniture. Jadi hubungan adalah ini adalah seperti sesuatu yang lebih general, yang lebih umum, itu nanti diturunkan menjadi kelas yang lebih detail. Contoh yang lain, misalnya eh, segitiga adalah suatu shape atau bentuk. Bujur sangkar juga shape atau bentuk. Sedangkan lingkaran juga shape atau bentuk ya. Contoh lain lagi, mobil adalah kendaraan. Sepeda motor adalah kendaraan. Truk juga adalah sebuah kendaraan. Bis juga adalah termasuk sebuah kendaraan. Jadi biasanya kelas yang sama, yang lebih umum, yaitu kendaraan, itu akan menjadi kelas parent atau orang tuanya. Sedangkan anak-anaknya adalah kelas yang lebih detail seperti mobil, sepeda motor, truk, dan juga bis. Nah, walaupun demikian, walaupun inheritance itu sering digambarkan seperti hubungan adalah atau merupakan, tapi tidak selalu seperti itu. Karena sebenarnya konsepnya inheritance itu begini. Kalau kita sudah membuat suatu kelas, terus kemudian kita mau buat kelas lain yang miripnya itu banyak, data-datanya itu banyak samanya. Maka daripada kita buat dari nol gitu ya, kita buat ulang dan kopas-kopas, maka lebih baik kita nyatakan bahwa yang ini adalah turunan dari kelas yang pertama. Supaya apa? Supaya kita bisa mewarisi semua data dan metode atau fungsi yang sudah dibuat di kelas yang lama itu supaya kita lebih hemat waktu gitu ya. Nah, ini contoh inheritance tadi. Lingkaran misalnya punya data eh, koordinat kiri dan koordinat atasnya itu berapa. Terus kemudian dia punya data diameter. Demikian juga bujur sangkar. Bujur sangkar itu posisi kiri dan atasnya berapa koordinatnya. Tapi data lainnya adalah kalau bujur sangkar bukan diameter, tapi panjang dan lebar. Gitu ya. Sorry, ini panjang dan tinggi. Lebar dan tinggi tepatnya. Nah, itu perbedaannya. Tapi kan ada yang sama, yaitu left sama topnya sama. Diameternya beda dengan width sama height. Maka kita buat saja gitu ya. Kita buat saja satu kelas yang melukiskan kemiripannya karena ada yang mirip kok yaitu left dan top.
Maka kita buat saja kelas parent yang kita beri nama shape atau bentuk karena dua-duanya itu kan bentuk. Nah, kita buat saja kelas bentuk yang punya data left sama top, yaitu data yang sama. Lalu, buatlah supaya lingkaran dan bujur sangkar ini jadi anaknya dari bentuk ini. Jadi, relasi antara shape dengan rectangle atau bujur sangkar adalah inheritance. Relasi antara shape dengan lingkaran itu adalah inheritance juga. Dan shape itu adalah parentnya. Circle sama rectangle itu adalah anaknya, childnya. Contoh yang lain yang agak beda, yang tadi saya sebutkan, tidak selalu inheritance itu hubungannya merupakan, tapi bisa saja karena daripada buat yang baru ya. Misalnya kita sudah pernah membuat kelas koordinat dua dimensi. Datanya kan cuma X sama Y. Lalu mungkin kemudian kita tambahkan macam-macam fungsi gitu ya. Fungsinya dua dimensi kan bisa dijumlah, dikurangi, dan macam-macam fungsi lainnya. Bisa ditransformasi, bisa dirotate, ya mungkin ada banyak fungsi lah. Kemudian kita sekarang punya atau perlu membuat koordinatnya tiga dimensi. Nah, tiga dimensi itu kan sebenarnya beda tipis dari dua dimensi, yaitu tinggal menambahkan Z. Nah, karena kita sudah membuat semuanya, ada propertinya, ada konstruktornya, ada fungsi-fungsinya, kan sayang ya kalau harus buat dari nol lagi, maka lebih baik kita sebutkan tiga dimensi adalah child dari dua dimensi. Jadi dua dimensi ini akan kita jadikan parentnya. Karena apa? Karena inheritance itu akan menurunkan anak, menurunkan data dan semua metodenya dari parent ke anak atau child. Jadi, childnya tidak perlu membuat sesuatu yang sama karena sudah diturunkan dari parent. Kita akan melihat contohnya setelah ini. Nah, ini adalah contoh yang tadi ya. Kalau kita sudah pernah punya shape yang punya data left sama top, ini saya beri warna merah ya. Ini adalah parentnya merah. Maka kita akan mewariskan left sama top ini dan semua properti dan semua konstruktor ke anak-anaknya shape. Anaknya ada dua, childnya ada dua yaitu circle sama rectangle. Nah, circle ini tidak perlu membuat left sama top karena itu diturunkan. Makanya itu dimasukkan di kotak putus-putus gitu ya. Tapi circle perlu data yang belum ada yaitu diameter. Ya udah, isinya nanti diameter aja. Yang left sama top nggak perlu tulis karena otomatis diturunkan dari shape. Demikian juga rectangle. Rectangle punya left sama top itu karena dapat turunan dari shape. Tapi dia butuh width dan height, yaitu lebar dan tinggi. Maka dia harus menambahkan itu. Tapi left sama topnya nggak usah tulis lagi. Nah, walaupun demikian kita tidak bisa melihat. Tapi dari penulisannya kita tahu, si siapnya tahu ya. Jadi nanti waktu dijalankan mereka otomatis punya itu walaupun tidak terlihat. Nah, selama ini kalau kita membuat kelas, kita selalu menulis datanya sebagai private, kemudian propertinya dan metode-metodenya kita tuliskan public. Apa sih private dan public? Itu namanya access modifier ya.
Access modifier ini menyatakan eh menjelaskan siapa sih yang bisa mengakses data atau metode itu. Nah, kalau kita menuliskannya sebagai private, maka yang bisa mengaksesnya itu hanya semua fungsi di dalam kelas itu sendiri. Anak tidak bisa mengaksesnya. Jadi kalau kita membuat left sama top itu sebagai private, bahkan anak pun tidak boleh menulis dot left atau dot top gitu ya, karena private anak pun tidak bisa mengakses apalagi kelas lain. Selama ini memang kelas lain itu mengaksesnya harus pakai public. Jadi kalau Anda lihat, nah kalau public ini kebuka semuanya, semua pihak, baik diri sendiri, anaknya maupun kelas lain itu bisa akses. Yang agak berbeda itu adalah yang disebut protected. Protected ini adalah data yang kalau kita tuliskan misalnya protected integer X gitu ya, maka data ini bisa diakses oleh kelas itu dan anaknya. Kelas yang lain tidak bisa mengaksesnya. Nah, kelihatannya, oh berarti ini cocok ya buat inheritance. Enggak sih. Yang terbaik tetap seperti yang kita kerjakan selama ini, yaitu data itu dibuat private. Lalu memang kalau perlu pihak atau objek dari kelas lain itu mengaksesnya, kita buatkan public property. Itu adalah hal yang paling benar, kecuali kalau terpaksa ya. Kalau ada case atau situasi di mana gak bisa ini programnya harus dibuat protected ya. Kalau terpaksa demikian, tapi saya belum pernah menemukan. Jadi ini cukup Anda ketahui bahwa kalau ada tulisan protected, itu anaknya bisa mengakses. Tapi sebaiknya yang terbaik tetap memakai private dan dibuatkan public property.